badan gue tuh emang berat pas ngelewatin sungai sebelum kita naik ke camp 2 tuh bang. Di bawah kaki gue berat banget di situ. Lu tau kan depan bivak gue jurang, tapi gue ngeliat kak sekelebatan. Ada nggak kak senior yang pakai baju putih? Kagak ada wah, nggak ada yang pakai baju putih. Siapa yang mau lewat malam-malam ke jurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Gilang dan masih di Ngulu.com. Thank you banget buat kalian yang selalu nonton video Ngulu.com, dan thank you banget udah klik video ini. Semoga kalian dijauhi dari segala macam penyakit dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini gue udah kedatangan Naswa nih. Naswa ini junior gue di salah satu Sispala, namanya Sama Setabuana. Apa kabar, Pak? Udah lama banget kagak ketemu sama dia nih. Gila parah. Terakhir kapan, Pak ya? Duh, kapan ya? Abis gue diklat enggak deh. Musyawarah besar tuh Mubes ya? bulan, iya. Nah, sekarang lu sibuk apa, Pak? Gue sih nggak sibuk apa-apa nih bang. Gue niatnya mau gap year nih. Berarti tahun depan gue kuliah lagi, belajar aja dikit sih. Aktivitas yang sekarang lu lakuin? Gue lagi aktif di organisasi aja. Gue sekarang lagi aktif di organisasi kelurahan. Kebetulan gue ikut Qatar. Terus gue juga sekarang lagi bantu Sispala DKI ini buat lagi galang dana. Oh, sekarang buat korban Semeru ini. Sispala se-DKI ini lagi ngumpulin dana ya? Iya, buat betul. dana Semeru ya? Nah, Pak, kali ini lu mau cerita tentang apa nih, Pak? Kali ini gue mau cerita pengalaman gue waktu gue diklat. Ya mesti sih itu pengalaman ganjil gue yang masih gue ingat sampai sekarang sih bang. Nah, thank you banget. Pokoknya itu dia kisi-kisi dari Naswa. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Ngulu.com dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk jangan skip video ini, skip iklannya aja, nggak apa-apa. Langsung aja, tanpa banyak lama-lama, saksikan yang berikut ini. Anak putu temestana marangu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedih ketekan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwaku manusiaku bakal sedo. Oke, buat teman-teman semuanya, kenalin gue Nazwa. Gue kebetulan di sini junior Bang Gilang dari organisasi pecinta alam gue Sama Setabuana. Di sini gue mau cerita nih bang, pengalaman gue waktu diklat kemarin di bulan Desember nih bang. Awal mula kan gue berangkat bareng Nindya nih bang. Gue berangkat bareng Nindya, pokoknya malamnya di tanggal 20 Desember kalau nggak salah 2020 itu gue sama Nindya gue nginep di rumah Kang Agung. Kayak besoknya gue siap-siap gue berangkat. Oke, pokoknya pagi harinya gue berangkat tuh. Gue berangkat di perjalanan, sama perjalanan sih aman-aman aja bang, nggak ada kendala. Oh, berarti ini diklat berdua? Iya, gue diklat berdua. Terus sampai dah tuh di satu titik yang emang gue sebenarnya sama Nindya nggak tahu ini tujuannya gue mau kemana. Gue berhenti di suatu titik, terus ada senior ngarahin gue buat cepet dong turun, cepet dong gitu kan. Gue bingung gue mau kemana, ternyata gue disuruh jalan entah kemana. Pokoknya ada senior yang ngepalain gue, Bang Apang itu ngepalain gue buat jalan. Gue nggak tahu tuh kemana, gue pokoknya disuruh lari aja sama dia. Sementara saudara gue si Nindya ini emang kondisinya mungkin lagi kurang baik ya waktu itu ya. Jadi larinya agak sendat-sendat. Kira oke. 5 menit pertama lari itu aman-aman aja, gue lari posisinya jalanan itu nanjak terus terus Nindya akhirnya mulai kecapean nih bang. Dia mulai narik gue, wah gue capek wah, dia ngomong kayak gitu. Duh, gue di sini ngerasa karena senior ngeburu-buruin gue buat tetap jalan kan, gak berhenti. Akhirnya ayo dia, gue semangatin terus tuh bang. Terus gue semangatin, akhirnya dia udah capek banget.
mau nggak mau gue tarik dia, gue gandeng dia sambil lari, ayo dia, kuat dia. Kalau lama gue long march, sini dia udah mulai kesakitan dah, udah mulai ngeluh gitu pokoknya. Wah, perut gue sakit, gue udah nggak kuat, napas gue juga udah ngap-ngap gitu kan kata dia. Akhirnya ada salah satu senior, pokoknya Bang Apang juga, malu juga bang, belum minggir dulu karena posisinya hujan. Nah di situ nih dia punya waktu deh buat istirahat. Gue waktu itu gue inget gue dikasih apa ya, susu gitu deh buat ngisi tenaga. Kira kebetulan azan juga, kita sholat juga tuh di masjid di dekat tempat gue berhenti. Udah hujan tuh, udah hujan deras. Akhirnya hujannya berhenti juga, kita lanjutin perjalanan. Nah di situ sini dia kondisinya juga udah makin gak enak deh. Gue ngerasanya juga dia udah capek banget. Akhirnya gue berusaha tarik dia, ayo dia semangat dikit lagi lah, udah percaya aja pasti bentar lagi. Kayak gue gandeng terus dia sampai pokoknya udah jalan beberapa menit. Akhirnya nih dia pingsan juga tuh. Waktu itu hujan juga deras banget ya? Hujan deras, terus dia juga napasnya udah gak enak, dia kondisinya lagi kurang baik juga. Akhirnya pingsan juga dia. Gue panik kan, posisinya gue harus dipaksa senior suruh jalan cepet. Gue nggak tahu nih mau gimana. Terus saudara gue jatuh, gue panik, bener-bener gue panik. Terus gue coba bangunin, nggak bangun juga. Akhirnya senior datang waktu itu, Kang Agung bawa motor, kayak dia angkutin dia ke warung di dekat Gunung Salak, di bawah Gunung Salak kan. Nah dari situ akhirnya gue ngelakuin perjalanan sendiri. Pokoknya gue udah sedih banget keadaannya, hujan. Gue long march sendiri, gue lari sendiri, gue mikirin saudara gue juga yang pingsan. Gue banyak banget pikiran di situ pokoknya. Akhirnya hujan berhenti, kita trekking ke camp 1. Itu kondisinya itu udah malam, udah maghrib menjelang malam lah gitu. Akhirnya senior sama gue sama Nindya trekking ke camp 1. Itu masih aman-aman aja ya, walaupun Nindya masih lama lah jalannya, maklum baru sadar. Akhirnya di camp 1 senior mutusin buat istirahat di situ. Gue makan, gue istirahat, terus gue tidur. Dari situ sih belum ada kejadian apa-apa nih bang, cuman hawanya emang udah gak enak aja. Gue pas masuk dari pintu Gunung Salak tuh, dari bawah tuh hawa gue udah gak enak sebenarnya. Gue emang usahain banget nih buat mikir positif. Gue selalu usahain buat mikir positif. Oke, udah tidur. Akhirnya paginya hari pertama gue diklat, mutusin buat ke camp 2, jalan, kita istirahat dulu paginya. Akhirnya kita trekking. Di tengah perjalanan itu Nindya udah mulai nggak kuat lagi. Terus pokoknya udah sempat udah mau pingsan lagi, udah black out lah ibaratnya. Drop. Iya, terus di pertengahan perjalanan camp 1 ke camp 2 tuh bang, akhirnya si Nindya jatuh juga tuh di pertengahan perjalanan. Dia udah bilang gak kuat karena masalah di lambungnya. Akhirnya dia digendong sama Bang Jambe kan, kayak senior rembukan, pokoknya mutusin Nindya buat dievakuasi aja ke camp 1 dulu. Gue sama senior lainnya lanjut trekking ke camp 2. Nah gue lanjut trekking ke camp 2 tuh. Ternyata gue dapet kabar kalau Nindya itu ke rumah sakit. Nah di situ gue langsung, udah posisinya gue sendirian, gue nggak punya teman-teman kan. Posisinya gue pendidikan tuh, gue udah pikiran gue udah banyak banget. Terus ini dia sakit, gue mikirin juga kan, daripada dia maksain diklat makin gak bagus, ya udahlah kayak dia ke situ aja. Udah nih, akhirnya gue sampai juga di camp kedua. Gue udah maksain diri, oke, gue di sini sendiri, gue nggak punya siapa-siapa, gue harus selalu positive thinking, gue selalu mikir kayak gitu. Tapi hawa yang ngehantuin gue tuh nggak enak terus bang. Dari gue mau naik ke Gunung Salak ini kan, ada aja kejadian dari awal gitu. Gue udah janggal banget deh pokoknya di situ. Kayak gue jalanin, pokoknya itu pagi jam kira-kira jam 9-an. Akhirnya apel, kayak di situ apel. Selesai apel ada beberapa materi dari senior yang dikasih ke gue kan.
Terus nggak sadar pokoknya udah sampai di pukul jam 3 pokoknya jam 3 sekitar jam segituan hujan lagi tuh bang. Jam 3 sore? Iya jam 3 sore itu hujan lagi. Posisi itu gue masih materi bivak alam. Gue lagi materi bivak alam, hujan deras, mau nggak mau gue bikin bivak cepet-cepet dong bang. Itu gue bikin bivak bener-bener buru-buru. Kebetulan jas hujan gue juga di Nindya, di bawah Nindya, gue cuman punya jas hujan satu pokoknya di situ. Yang ukurannya juga nggak gitu gede. Akhirnya gue buru-buru banget. Kalau gue bikin bivak alam ini nggak bakal sempet. Gue pakai bivak buatan aja, sederhana. Gue pakai tali, gue ikat di 2 pohon. Gue itu jas hujan gue ponco, gue lebarin, pasak-pasak. Bawahnya gue cari daun pakis, udah. Kayak gue tidur. Pokoknya di situ udah nggak ada materi lagi karena kondisinya hujan deras banget. Dan letak bivak gue itu di atas banget, di atas yang bawahnya itu pokoknya depan banget, depan pintu masuk gue itu jurang. Terus di sebelah sini bivak gue itu mata air. Sungai. Terus letak senior gue nih yang pada bangun tenda nih, pada di bawah kan bang. Itu posisinya jauh deh pokoknya. Akhirnya di malam itu gue tidur, gak ada materi sama sekali. Gue tidur, tapi gue gak bisa tidur, gue gelisah karena gue sendiri kan. Itu dingin banget karena ya ponco gue kecil, kaki gue kemana-mana, kepala gue kemana-mana, alas gue cuman daun pakis kan. Itu gue bener-bener kedinginan banget pokoknya. Terus Isya gue sholat, jaket gue udah gak kuat, udah gak mampu nahan dingin gue. Terus gue sholat, gue pakai mukenanya juga gak gue lepas sampai gue buat tidur, saking gue udah kedinginannya banget itu. Gue tidur, gue nggak bisa tidur, udah gue selawatan aja, posisi gue sendiri banget gitu. Gue bener-bener nggak tahu ada senior yang jagain gue apa enggak, karena itu posisi gue sendiri di atas. Terus udah gue tidur jam 2. Nah di sini nih bang, jam 2 gue bangun, tiba-tiba gue melek. Gue sempat tidur 2 jam kalau nggak salah perkiraan. Gue ngerasa ini gue bangun melek, namanya orang masih baru bangun tidur ya. Ada yang lewat bang, cepet banget di depan yang gue bilang jurang itu, depan pintu masuk gue. Ada yang lewat, karena gue dari awal udah mutusin positive thinking gitu, gue sendiri. Oh itu senior lewat mau jagain gue mikir kayak gitu. Ya udah deh Wak, itu tuh senior lagi jagain lu, positive thinking aja. Tapi kalau gue pikir pakai logika, itu jurang. Kenapa senior lewat situ? Terus kok cepet banget? Seenggaknya tuh kalau orang jalan namanya di hutan ya, ada bunyi kresek-kresek gitu kan, kresek-kresek entah apalah. Kok ini cepet? Oh enggak, ini gue baru bangun tidur. Ini baru bangun tidur, kalau enggak gue halu karena gue sendirian gitu kan. Udah, gue mutusin gue buat tidur lagi. Akhirnya gue bisa tidur, gue bangun sholat subuh. Akhirnya paginya apel. Habis apel, kayak biasa materi dari senior, pokoknya sampai situ lancar-lancar aja. Cuman gue masih kepikiran nih yang tadi gue lihat semalam, cuman udah gue lupain gitu. Akhirnya jam 2-an, menjelang sore deh, gue lupa itu jam berapa. Akhirnya ada materi perjalanan itu menuju Kawaratu kan, dari camp 2 menuju ke Kawaratu kan. Oke, di situ gue di awal sama Bang Apang, Bang Inas, Kang Agung, sama gue lupa siapa lagi. Pokoknya itu kita langsung jalan ke Kawaratu. Selama perjalanan sih lancar-lancar aja kan, terus nyampe di Kawamati. Sebelum Kawaratu itu udah hujan duluan. Akhirnya kita semua mutusin buat udah sampai sini aja, sampai Kawaratu aja. Kawamati? Iya, sampai Kawamati aja. Akhirnya kita nyampe Kawamati, terus kita balik lagi. Hujan udah deras banget itu, kita hujan-hujanan. Balik lagi ke camp 2. Nah, di camp 2 itu tuh kita semua emang posisinya lari. Gue juga diburu-buruin bang di situ. Lari gitu kan. Gue ngep banget. Terus badan gue tuh emang berat pas ngelewatin sungai sebelum kita naik ke camp 2 tuh bang. Di bawah
kaki gue berat banget di situ. Gue jujur gue nggak punya penyakit apa-apa, gue nggak punya penyakit asma, gue nggak punya penyakit apapun. Ibaratnya sama ketinggian juga gue masih bisa adaptasi ya masih bisa tolerir lah badan gue. Tapi pas udah ngelewatin tanjakan tuh, beberapa langkah setelah gue ngelewatin tanjakan, itu napas gue tiba-tiba di sini kayak dicekek, kayak gak bisa napas. Itu gue sampai manggil-manggil Bang Apang pun gak denger gue manggil. Bener-bener dia lari aja tanpa denger gue panggil. Padahal gue manggil tapi Bang Apang pun gak denger gue manggil. Itu ini gue udah gak bisa napas, udah kelojotan banget, ibaratnya kecekek gitu kan. Akhirnya gue sampai deketin Bang Apang tuh, terus gue udah gak kuat, napas gue udah itu banget ya, udah hilang. Gue udah mau pingsan juga. Terus Bang Apang kan ngurutin gue kan, nenangin gue, ngasih minum gue masih tetap sesek, gue masih berusaha buat ngeluarin nafas gue. Terus udah dari situ Bang Apang gendong gue udah nih orang jangan tidur di bivak, katanya Bang Apang, nih orang tidur di tenda panitia aja gitu kan. Kirain gue tidur di tenda Kang Agung. Gue bingung, kok bisa tiba-tiba kayak gitu ya. Gue sebenarnya sejauh ini fine aja kondisi badan gue, maksudnya gue sadar gue baik-baik aja. Kalau misalnya nggak enak pun gue bisa ngewajarin badan gue kan. Tiba-tiba gue sesak, itu kondisinya badan gue baik aja kan. Kok bisa gue sesak gini? Kira gue tidur, gue bangun, gue dikasih obat sama Kanurol sama Ratih, gue diminumin obat, dikasih makan. Badan gue sehat, tiba-tiba badan gue sehat, tapi Kanurol sama Ratih ngasih gue botol air panas, air mendidih tuh. Coba gue pegang, gue takutnya gue kenapa-napa. Tetep dipegang, bener-bener air mendidih gue pegang, gak ada panas-panasnya Bang. Kenapa nih? Gue gituin. Kanurol panik, hipo nggak lu? Enggak kak, gue baik-baik aja. Gue bilang kayak gitu kan. Gue sadar, gue nggak dingin, gue nggak panas. Ini lu pegang air mendidih anjir Wak. Iya, gue nggak kenapa-napa, nggak panas, nggak kenapa-napa. Gue pegang, bener-bener gue pegang lama banget. Terus panik kan, terus udah kak nyantai aja. Itu janggal lagi. Gue mikir, ini kenapa ya gue ya? Aneh banget. Akhirnya gue tidur, gue disuruh istirahat. Sampailah ke hari keempat. Udah di hari keempat, kayak kok badan gue dingin terus, menggigil parah. Nggak hujan Bang, matahari emang beberapa hari itu hujan terus, tapi di hari keempat itu bener nggak hujan, cuacanya cerah. Dan malam pun gue juga nggak menggigil. Gue dikasih air panas pun itu tadi gue nggak panas sama sekali, di panci pun gue nggak panas. Gue menggigil. Bang Inas mimpin waktu itu ngasih materi ke gue, gigi gue sampai gitu loh, badan gue semuanya dingin banget dah. Ini gue kenapa? Gue masih nanya-nanya terus dari awal nih, gue kenapa? Gue nanya-nanya terus kan. Gimana nih? Pokoknya udah ayo dikit lagi, tinggal sehari lagi. Gue selalu mikir kayak gitu, gue positive thinking deh. Ini kenapa ya? Kok gue menggigilnya nggak hilang-hilang sampai jam 11, sampai jam 12 pun matahari terik gitu, gue masih tetap ngerasa dingin. Udah, gue selama jalanin materi yang dikasih senior itu, gue cuman nahan dingin yang bener-bener dingin. Sampai push up pun gue nggak berasa, nggak ada keringetannya, bener-bener dingin kaku deh. Gue maksain banget badan di situ. Di hari keempat pokoknya gue disuruh turun tuh Bang, sama senior. Gue disuruh turun ke camp 1 dulu, pokoknya di situ gue dilepas. Secara gue mau naik aja gue nggak merhatiin jalan karena pikiran gue banyak banget kan. Gue disuruh turun, gue nggak tahu jalan sama sekali kan. Oke, gue turun, gue nggak beraniin diri, gue nggak bisa nanya siapa-siapa di situ karena gue dilepas aja gitu, suruh turun. Tapi ada aja yang nuntun gue bener-bener gak nanya sama sekali. Pokoknya ada senior itu Bang Inas sama gue lupa sama siapa, dia udah jalan duluan sekitar 30 sampai 45 menit dia udah jalan duluan.
pasti jaraknya jauh dong dari gue jalan. Dia udah jalan jauh, gue baru nyusul, gue baru jalan. Tapi gue bisa nyusul dia. Entah ini gue yang jalannya kecepatan atau dia yang nggak mungkin lambat sih. Pasti dia juga ada yang dilakuin juga kan, makanya dia buru-buru. Ini gue jalan kecepatan apa gimana ya? Gue tanpa nanya-nanya bang, gue turun dari situ, gue nggak tahu jalan, gue langsung kayak ada aja yang ngarahin gitu. Akhirnya kebetulan Kang Agung yang dampingin gue di belakang juga bingung. Wah, Inas kesusul, gila gitu kan, masih pada bingung juga. Gue benar-benar gak nanya jalan sama sekali tuh. Nyampe lah di camp 1. Akhirnya gue, Bang Inas sama senior-senior lain belakang gue jalanlah ke hutan pinus. Sampailah di hutan pinus itu di hari keempat. Akhirnya di situ gue bikin bivak lagi. Dan gak nyangka di sekitar sore deh, jam 5-an, ternyata di situ ada saudara gue nih dia. Ternyata dia udah keluar dari rumah sakit kan. Gue kaget, gue shock banget. Ini perasaan gue sedih, perasaan gue seneng, bahagialah ketemu saudara gue. Terus gue denger isu-isu hari diklat mau ditambah. Gue nggak mikirin deh itu, bener-bener gue nggak mikirin. Yang penting di depan gue udah ada saudara gue dan kondisinya udah baik-baik aja. Gue juga udah nggak mikirin kondisi gue yang hari-hari sebelumnya yang gue sempat sakit itu. Gue bahagia banget. Pokoknya di situ malam keempat gue bangun bivak, gue tidur akhirnya di situ. Pertama kali gue tidur bareng saudara gue. Akhirnya malamnya ada apel kumpul-kumpul. Udah selesai apel, gue balik lagi kan, tidur lagi. Gue tiba-tiba pas gue tidur, gue ngebangunin dia. Kenapa sih Wak? Kata dia gitu kan. Gue kekeh banget, gue dengar suara ular bang. Sampai gue tuh mau keluar dari bivak, gue mau nyamperin. Waktu itu situ ada Bang Jambe. Gue mau nyamperin Bang Jambe, bang ini ada ular. Gue lupa, kayaknya waktu itu gue sempet keluar ngecek, tapi nggak ada apa-apa. Dan di situ gue pro kontra sama Nindya bilang nggak ada apa-apa, gue nggak denger apa-apa. Sedangkan gue denger banget suara desisan ular. Gue panik, dia kalau ada ular gimana, gue ngeri digigit juga gitu kan. Terus Nindya bilang nggak ada, gue masih batu-batuan di situ pokoknya. Nindya bilang nggak ada, gue bilang ada. Terus selesai apel nih, apel malam keempat, gue sama Nindya balik ke bivak gue buat tidur. Tapi waktu Nindya udah tidur, gue tiba-tiba tuh ngedenger. Posisinya situ gue nggak bisa tidur. Gue ngedenger suara ular ngedesis gitu kan. Gue bangunin Nindya, dia bangun, ada suara ular. Gue takut kena gigit aja, gue gitu kan. Terus kata Nindya, ular apa sih orang nggak ada suara ular? Gue masih pro kontra sama Nindya, ini tuh ada suara ular, lu dengerin. Tapi dia nggak denger. Gue sempat mutusin, apa gue keluar aja ya, gue nemuin senior. Terus gue bilang di situ ada ular, gue takutnya kenapa-napa gitu kan. Terus kata Nindya, nggak ada suara ular Wak, lu halu kali. Terus gue mikir kan, iya gue halu, tapi gue denger suara ular ngedesis kenceng di sebelah kiri, di sampingnya Nindya ada suara ular ngedesis. Oke, gue ditenangin sama Nindya kan. Akhirnya gue tidur tuh di hari kelima. Di hari kelima itu udah hari-hari mau pulang, detik-detik mau pulang, kita apel. Gue sama Nindya bersih-bersih, rapi-rapi. Yang isunya diisuin mau nambah hari diklat karena Nindya baru udah balik kan. Terus gue masih selama apel penutupan mau dilantik, gue mikirin terus, tadi gue dengar suara apa ya, masa iya yang denger gue doang, gue gitu kan. Gue sama Nindya langsung diarahin buat ke suatu air terjun deh di Gunung Salak. Di situ itu gue nggak tahu, padahal bener-bener rame senior, tapi gue ngerasanya kayak hening. Ini rame tapi hening, kok hawa gue dingin. Kok gue dingin lagi, gue dingin mulu, gue bingung, gue kenapa ya? Kondisinya nggak dingin banget. Terus gue bilang sama Nindya kan, lu dingin nggak dia?
iya dingin tapi dingin biasa aja, lu pucet banget tuh Wak, kata dia gitu kan. Emang iya ya gue pucet? Iya, gue tuh masih kepikiran bang yang di bivak tadi itu suara ular, jelas banget ular jalan sambil ngedesis. Gue masih mikirin sampai situ. Akhirnya di air terjun itu ada pelantikan, pokoknya akhirnya ditetapin itu gue resmi jadi anggota Samasta Buana sama Nindya. Itu gue bahagia banget deh, pokoknya bahagianya nggak bisa gue ceritain. Gue seneng, gue bahagia, gue sedih, semua kejadian yang udah terjadi gue lupa karena gue udah bahagia banget di situ. Udah akhirnya itu selesai, apel pagi lagi sekitar jam 7-an, udah apel pagi, pokoknya akhirnya kita turun dari Gunung Salak. Udah turun, balik lagi ke warung teteh deh, pokoknya kita di situ makan-makan. Gue nggak tahu gue mau cerita sama siapa yang bisa percaya sama gue, karena bahkan saudara gue aja yang gue bilang ada suara ular aja nggak ada yang percaya dong sama cerita gue kan. Tapi gue cerita ke Kak Nurul, Kak, waktu di tenda panitia lu tahu kan? Iya anjir itu lo aneh banget, air semendidih itu lo bilang nggak panas, kata Kak Nurul gitu kan. Lo tau gak sih Kak, itu gue belum gue di tenda panitia, yang gue di tenda gue itu gue ngeliat, gue kira tuh Kang Agung jagain gue. Terus katanya Kak Nurul, iya bener, Kang Agung tuh mantau lu dari jauh, katanya ada Kang Agung ya jagain lu. Kang Agung pakai baju putih Kak, gue gitu kan. Enggak, Kang Agung pakai jaket warna hitam katanya gitu kan. Hah? Emang iya Kak? Emang kenapa Wak? Lu tau kan depan bivak gue jurang, gue bilang gitu kan ke Kak Nurul. Ya emang depan lu jurang, tapi gue ngeliat Kak sekelebatan orang jalan tapi nggak jalan, melayang tapi nggak melayang, gimana ya? Nggak cepet banget sih, pelan kayak orang jalan tapi ngelayang. Iya, kayak orang jalan tapi ngelayang. Nah itu senior, ada nggak Kak senior yang pakai baju putih? Kagak ada Wak, nggak ada yang pakai baju putih. Terus itu siapa? Lagi lu logika juga sih Wak, siapa yang mau lewat malam-malam ke jurang? Satu licin juga habis hujan, dua itu jurang, kalau dia jatuh gimana? Kan Kak Nurul bilang gitu. Itu balik lagi ke logika awal gue, iya juga sih. Terus itu siapa? Pertanyaan gue selalu berpikir positif karena apa ya, gue pikir dunia mereka ya dunia mereka, dunia gue ya dunia gue. Selagi gue nggak ganggu mereka, gue yakin mereka nggak bakal ganggu gue kan. Gue juga dari awal ibaratnya jaga tata krama gue sopan, gue bilang misi, gue jaga tata krama gue, makanya di situ gue sempat heran aja sih, itu apa? Pertanyaan gue di situ. Tapi mukanya jelas kan? Nggak jelas bang, dia kiri, madep sana. Berarti kan gue nggak ngeliat rambut karena bivak gue tuh kecil, jadi kayak potongan badan gitu loh, kealingan. Jadi bivak setengah gue, badan ke bawah. Iya, cuman celah doang. Gue juga nggak ngeliat kakinya karena kan jurang, ketutup jurang, jadi kayak tengah-tengahnya doang jalan gitu. Kalau ular itu, lo sebelumnya udah nabur garam gitu? Udah kan? Udah, karena sorenya kan gue masak. Makanya sebelum apa ya, kayak materi bivak aja kan, yang gampangnya kan penanganan gitu kan pasti dikasih tahu kan? Iya benar. Gue udah nabur garam di sekeliling bivak di waktu sorenya tuh. Tapi lu lihat dia lewat apa cuma denger doang? Denger, sama suara ular jalan kan melata gitu, gitu kan ada ranting-ranting yang lewat gitu kan kedengeran ya. Sambil dia ngedesis kayak gitu sih. Kenceng desisannya? Kenceng, sampai gue bangunin dia. Berkali-kali gue pro kontra sama dia. Nah sebenarnya kebetulan juga gue ada di sana kan ya. Dan di beberapa momen gue tuh dibilangnya tuh ya senior baik lah gue ya. Senior baik ya gue yang jaga mereka. Makanya kenapa ketika si Nindya sakit, akhirnya kita mutusin buat langsung membawa Nindya, karena kita takut juga kan ya orang titipan. Akhirnya kita tanggung jawab buat langsung bawa ke rumah sakit. Nah kenapa di situ kita tetap jalan buat sesuai rundown gitu? Ya sebenarnya banyak sebenarnya melenceng cuman ya gimana caranya tetap pendidikan harus tetap berjalan gitu kan.
Nah di situ gue juga udah ngebayar turun tuh, gue juga nggak tahu siapa yang ngurus lu, gue nggak tahu apa yang lu lakuin. Iya. Nah kalau mantau kita nggak akan ninggalin kalau mantau. Kalau di malam itu emang benar karena gue sama gue bahkan Gue nggak tahu jagain posisinya, lu iya. dari jauh karena Gua kan nggak gue tahu. juga nggak mungkin ninggalin lu sendiri karena Iya. apalagi lu tidur sendiri kan. Tapi kalau itu kita ada yang begadang, tapi gue nggak tahu itu lu makanya itu lu tidur atau enggak. Soalnya kan gue selalu bilang kalau ada apa-apa teriak gitu kan. Makanya setelah itu gue nggak tahu lagi sih, tapi berlangsung berapa menit tuh sosok yang putih itu? Gue baru bangun, dia lewat cepet sih, 6 detik. 6 detik. Iya, 6 detik 5 detik. Berarti semut ya gerakannya? Maksudnya Smooth, iya benar, smooth banget. rada pelan. Iya. Makanya gue bilang nggak lari, nggak terbang tapi jalan, nggak jalan tapi dia melayang gitu. Jelasnya gitu deh, nggak cepet. Tapi emang lu di itu mungkin kayak lu capek sih sebenarnya. Iya, gue selalu mikir kayak gitu. Ini karena mungkin gue sendiri, jadi halusinasi gue tuh di kepala ada aja gitu. Emang kalau apa ya, pendidikan emang capek Pak, semuanya dari fisik, otak, kekuatan badan semuanya dipakai. Emang nggak gimana ya, gue lebih kalau gue ya lebih milih capek badan daripada capek otak. Ya bener. Gue soalnya kalau udah otak capek nih bisa badan tuh bisa ke bawah. Tapi meskipun badan lu kuat tapi otak lu ini Bener banget bang. Gue ngaruh capek banget buat ke badan. Gue kepikiran banget, pikiran gue banyak waktu itu. Iya makanya. Saudara gue ke bawah. Kalau gue sih waktu itu gue nggak ngeliat apa sih. Tapi gue pernah diklat nih Bang. Gue berhitung, suka berhitung lebih satu gitu gue sering tuh diklat. Terus kayak gue lagi jaga malam tiba-tiba ada yang lewat, gue sering banget tuh kayak gitu. Iya. Karena kan gue selalu jagain mereka sendirian, jarang kan yang begadang soalnya. Ya, terlepas itu mereka atau bukan sih, kayak Gue cuma bodo amat. mikirin nih, gue juga nggak mikirin. Gue orangnya bukan gue yang ngeremehin mereka. Yang penting ya udahlah dia nggak ganggu mereka, mungkin emang nggak sengaja. Kalau emang bener itu mereka ya nggak sengaja lewat kali. Gue lewat, atau mungkin ini halusinasi gue positif thinking Ya aja lagi sih juga terus. itu kan rumah mereka biasa Iya aja. bener. Dari yang lu alamin nih, sebenarnya pesan yang bisa diambil apa dari cerita lo? Apa ya, pokoknya kalau di tempat-tempat yang emang tempatnya mereka, tempatnya mereka, sebisa mungkin jangan hilang kendali deh. Jangan sampai pikiran kita kosong. Masih tetap fokus ya. Tetap fokus, karena di situ halusinasi bakal ada. Apalagi itu tempatnya mereka juga kan, kita nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Kalau misalnya pikiran kita sendiri aja nggak bisa ngendalin diri kita sendiri, apalagi pasti kan mereka bisa masuk dengan gampang kan. Gitu aja sih saran gue. Terus juga setelah si ini dia balik sempet nangis juga ya. Itu kenapa tuh? Gue nangis ya, gue terharu banget, gue bahagia banget gitu. Akhirnya gue ngelihat saudara gue kondisinya baik-baik aja. Gue dari atas tuh gue kepikiran banget ini kondisi dia gimana. Gue kira dia langsung dipulangin kan, taunya di situ gue ditemuin lagi sama dia. Kayak capek-capek gue tuh semuanya hilang, momen-momen yang pokoknya kejadian yang gak enak itu semua itu ketemu dia langsung hilang. Sebenarnya Gue nangis. Sebenarnya tuh dia udah gue paksa, bukan gue. Maksudnya kita tuh dari panitia udah berembuk untuk nggak naikinin dia karena gue pengen dia istirahat total kan. Tapi dia mutusin tetap buat ketemu sama lu, makanya kita naikin. Gitu. Gue terharu sih di situ. Iya. Tapi saya gue ngeliat nangisnya tuh. Untung lo nggak lihat. Gue nangis banget soalnya. Iya, gue kagak ngeliat. Pasti ala-ala sinetron. Apa lagi Pak yang udah ngomongin? Udah sih bang. Nah, pokoknya segitu aja teman-teman cerita dari Najwa nih. Pokoknya bukan diambil seremnya sih, tapi mencoba untuk sharing aja. Itu siapa tahu ada yang bisa diambil kan. Kayak dari ilmu-ilmu pendidikannya lah, gimana cara lu bertahan diri ketika sendirian, apa yang harus lu lakuin, gimana cara lu menghadapi suatu malam dengan sendiri gitu ya. Dan lu juga sendirian tuh berapa hari ya? Tiga malam dia sendirian karena emang saudaranya sakit.
Nah gitu aja mungkin cerita kali ini. Thank you banget udah ditonton, dan thank you banget kalau emang gak skip, thank you banget. Dan jangan lupa untuk terus dukung ngobrol.com dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG apa? Najwa FYZ. Najwa FYZ. Nah, siapa tahu mau minta nomornya langsung DM aja. Oke, thank you banget, Pak. Thank you Iya, banget Bang. udah mau datang ke tempat gua. Undang gue. Pokoknya lu sehat terus ya. Jangan lupa tuh Amin. jalanin terus di sekolah DKI buat wakilin SB. Siap bang. Gue akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.